Halo guys, Andi di sini. Kali ini kita bakal bahas pertemuan satu akuntansi keuangan lanjutan, tapi hanya sebatas review materi aja, enggak pembahasan yang menyeluruh karena pastinya kita udah dapat materi ini sama dosen. Jadi sekedar review untuk mengingatkan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan ini. Nah, bahasan di RP sendiri ada 5 bahasan, mulai dari pengertian tujuan dan motivasi kombinasi bisnis sampai dengan penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Nah, langsung aja kita mulai di pengertian tujuan dan motivasi kombinasi bisnis. Jadi apa sih sebenarnya kombinasi bisnis? Kalau berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Jadi intinya adalah ada pihak pengakuisisi dan ada yang diakuisisi supaya nantinya yang mengakuisisi ini memperoleh pengendalian atas suatu atau lebih bisnis. Nah, penggabungan itu ada yang penggabungan sesungguhnya, jadi ada pihak yang gede, terus mengakuisisi pihak yang kecil, ada yang penggabungan setara. Jadi dua perusahaan yang kalau dinilai itu mungkin nilainya sama atau nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, tapi digabungin. Terus bisnis ini bisa dibaca aja, nggak perlu dibacain. Nah, cara memperoleh pengendalian itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan mengalihkan cash atau setara cash atau aset lain, kemudian dengan menimbulkan suatu liabilitas, yang selanjutnya dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Jadi kayak kita nerbitin saham buat beli saham atau nerbitin saham buat merger keseluruhan dari bisnis itu dibeli, jadi nanti melebur jadi satu. Bisa juga lebih dari satu jenis imbalan tuh misalkan ada cash, terus ada utang juga yang kita berikan, terus ada juga ekuitas, jadi lebih dari satu. Nah, bisa juga cuma sekedar kontrak, enggak mengalihkan. Nah, tujuannya itu sebenarnya apa? Tujuannya yang pertama adalah menghemat biaya, udah pasti biayanya nanti bisa dihemati. Misalkan dua perusahaan yang tadinya itu kan kalau antar perusahaan tuh biasanya ada harga, misalkan nih perusahaan anak ke perusahaan induk itu kan pasti harganya lebih rendah kan kalau misalkan mau jual sesuatu sesuai dengan perjanjian. Terus ada pengurangan-pengurangan biaya lainnya juga, misalkan kita ngakuisisi perusahaan distributor kan itu nanti juga biayanya lebih mudah, misalkan kita mau mendistribusikan sesuatu. Terus mengurangi resiko, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, misalkan kita mau buat nih produk A tapi perlu bahan. Nah, bahannya ini didapat dari perusahaan B. Nah, dengan kita ngakuisisi perusahaan B, nantinya bisnis itu bisa berjalan tanpa ada proses penundaan, tanpa kita harus buat pabrik pembikinan bahannya dan sebagainya. Terus menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya. Jadi kalau kita ini apa namanya akuisisi itu nanti bisnis kita itu kayak punya kekuatan gitu. Jadi enggak, kan biasanya bisnisnya kelihatan lemah kan kalau nggak ngakuisisi, jadinya nanti diakuisisi oleh pihak lainnya. Justru kalau kita nggak ngakuisisi malah kita yang diakuisisi. Makanya dengan mengakuisisi itu, dengan merger atau akuisisi atau yang lainnya itu nanti jadinya adalah eh, kita nggak diambil alih karena jadinya lebih kuat. Terus memperoleh aset tidak berwujud, misalkan paten, terus lain-lainnya, paten, terus goodwill juga, tapi goodwill nggak bernilai ya, yang paten, terus hak cipta dan sebagainya lah, yang lumayan cukup bernilai. Terus alasan lainnya, misalkan ya senang-senang aja manajemen untuk mengakuisisi atau menggabungkan, mengkombinasi bisnis. Nah, strategi dan bentuk kombinasi bisnis itu ada beberapa ya di sini, ada strategi sendiri terus kombinasi sendiri. Jadi sebenarnya apa sih kombinasi itu? Ya tadi kan kombinasi udah disebutin kan pengertiannya. Nah, strategi kombinasi ini ada 3. Yang pertama adalah horizontal, kedua vertikal, yang ketiga adalah konglomerasi. Jadi kalau horizontal ini tuh
Kalau horizontal itu dalam pasar yang sama. Jadi ini pasar yang sama. Misalkan perusahaan Indomie ngakuisisi mie sedap, tujuannya supaya saingannya berkurang, jadi lebih kuat dan sebagainya. Terus kalau vertikal ini tuh apa namanya dua atau lebih perusahaan dalam operasi yang berbeda secara berturut-turut. Misalkan nih tahapan produksi dan distribusi. Misalkan perusahaan A ini adalah sebuah produsen makanan, terus perusahaan B ini perusahaan distribusi. Nah, mereka melakukan kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnisnya itu disebut integrasi secara vertikal. Nah, kalau konglomerasi ini tuh nggak ada hubungan. Jadi cuma semacam grup usaha, misalkan MNC Group itu kan beberapa sektor kan. Nah, itu dinamakan konglomerasi. Jadi lini bisnis yang berbeda. Jadi ini kan tadi misalkan perusahaan produsen dan distributor. Nah, kalau yang ini tuh lini bisnis yang berbeda. Nah, terus kalau bentuk dari kombinasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, akuisisi itu tuh ini perusahaan A sama perusahaan B. Nanti keduanya tetap beroperasi. Nah, itu kalau misalnya jadi Indo sama Mil, tapi tetap perusahaan Indo berdiri, perusahaan Mil berdiri, itu kayak cuma beli saham doang. Jadi perusahaan A beli saham perusahaan B, keduanya tetap jalan, tetap dalam nama perusahaan yang berbeda, cuma nanti jadinya ya ini perusahaan A cuma beli saham dari perusahaan B. Kalau merger itu tuh jadi salah satunya bubar. Jadi perusahaan A sama perusahaan B nanti jadi perusahaan A doang misalkan atau B doang. A aja. Nah, kalau konsolidasi ini tuh keduanya bubar. Jadi perusahaan A sama perusahaan B nanti jadi perusahaan C. Jadi gitu. Nanti keduanya bubar kalau konsolidasi. Pokoknya akuisisi itu keduanya tetap berjalan. Merger itu adalah salah satunya bubar. Kalau konsolidasi nanti keduanya bubar membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan A sama perusahaan B jadi perusahaan C. Nah, kalau metode pencatatannya untuk kombinasi bisnis itu ada 2. Yang pertama adalah metode polling of interest, penyatuan kepentingan. Intinya ini pakai nilai buku nyatetnya. Terus yang kedua itu pakai metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Jadi ini pakai harga pasar. Jadi yang dibahas di pertemuan kali ini lebih ke yang ini, yang purchase. Jadi nanti kita harus mengidentifikasi pihak pengakuisisi, terus menentukan tanggal akuisisi, terus pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dengan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi, terus pihak pengakuisisi mencatat aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada, nah ini kuncinya di sini nih, nilai wajar pada tanggal transisi. Jadi dia tuh pakai nilai wajar. Nah, ini ada beberapa hal penting sih saat kita melakukan pencatatan sebuah kombinasi. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu pihak pengakuisisinya ini siapa sih. Jadi pihak pengakuisisi adalah entitas yang mengalihkan cash atau aset yang menimbulkan liabilitas. Jadi dia yang mengalihkan cash atau aset atau menimbulkan liabilitas atau menerbitkan ekuitas atau entitas yang itu tuh biasanya ukurannya lebih besar ya, yang true merger tadi lah, dia ukurannya lebih besar daripada pihak yang diakuisisi. Terus entitas yang berinisiasi telah ada sebelum komunikasi, yaitu ya udah pengakuisisi memang harus ada sebelum kombinasi. Terus tanggal pengakuisisi ini tuh intinya ya di sini nih, tanggal penutupan kontrak atau tanggal penandatangan kontrak di notaris. Jadi saat
dia diambil alih kan, terus dia daftarin ke notaris. Nah, saat tanggal pengambil alihan tersebutlah disebut sebagai tanggal pengakuisisian. Terus, nah pengukurannya itu menggunakan nilai wajar. Jadi ya ini kita kan bahasnya tadi pakai metode Purkes kan, makanya pengukuran atas aset-asetnya itu nanti liabilitas, terus aset dan aset lancar, aset tidak lancar itu pakai nilai wajar. Terus biaya transaksi. Nah, ini ada beberapa biaya nih. Yang pertama nih, biaya langsung berupa harga yang dibayarkan ke kepada pihak yang dibeli. Jadi ya semacam biaya tadi menerbitkan dia pakai cash, ya sebesar cash yang diberikan berapa, terus dia pakai saham ya harga sahamnya berapa, itu yang diserahkan lah. Nah, terus biaya-biaya lain, ya, biaya lain itu contohnya biaya akuntansi, biaya hukum, biaya konsultasi, dan biaya-biaya penemuan. Nah, biaya-biaya tersebut dimasukkan sebagai beban pada saat terjadinya. Jadi biaya-biaya lainnya itu dimasukkan sebagai beban. Nah, terus biaya pendaftaran, penerbitan surat-surat berharga, surat hutang itu mengurangi modal di store atau additional paid in capital dan menambah diskon atau mengurangi premium. Misalkan nih terdapat biaya, contoh terdapat biaya penerbitan saham Rp 50.000 misalkan. Nah, ini kita datanya gini, pada saat kita membayar biaya ini, kita mencatatnya adalah ini, additional paid in capital atau share premium pada apa? Pada cash misalkan, atau pada AP juga bisa. Jadi intinya adalah share premiumnya ini yang nantinya berkurang. Ini sebesar 50.000 tadi. Gitu ya. Jadi kayak kalau obligasi ya berarti nanti mengulangi bond payable, terus yaitu cuma obligasi atau ekuitas. Nah, selanjutnya adalah goodwill. Goodwill ini adalah biaya akuisisi nilai wajar atas imbalan, misalkan cash atau nilai wajar atas saham, dikurangi jumlah nilai wajar aset yang teridentifikasi yang diambil alih. Kan aset itu sisinya ada apa namanya ini loh. Habis ini namanya ada aset di sisi, kalau digambarin gimana ya? Nggak usah gambarin lah, kita pakai tabel aja. Ini ya. Jadi kan di sini tuh ada aset kan, terus di sini ada liabilitas, sini ada ekuitas. Nah, cara kita nyari aset neto yang di sini, ini tuh tinggal aset dikurangi sama liabilitas pada apa? Pada nilai wajar. Jadi saat aset dikurangi liabilitas itu ketemu aset neto. Nah, nanti biaya akuisisinya dikurangi sama itu. Ketemulah goodwill kalau misalkan biaya akuisisinya itu lebih besar. Tapi kalau biaya akuisisinya itu lebih kecil daripada aset neto yang diperoleh, itu dinamakan goodwill negatif. Atau goodwill negatif itu goodwill negatif disebut sebagai gain on bargain purchase. Nah, disebut sebagai itu. Itu goodwill negatif. Nah, kita sekarang ke ilustrasinya, tapi nggak usah dibahas semua deh. Jadi kita pakai langsung contoh yang atas saja lah, yang ilustrasi 1. Karena sebenarnya contoh-contoh di bawahnya itu kurang lebih sama. Ini misalkan PT Panorama membeli ini ya, ilustrasi kombinasi bisnis dengan pembelian aset neto. PT Panorama sebagai pihak pengakuisisi membeli aset dari PT Senja pada tanggal 27 Desember 2016. Dalam kombinasi bisnis tersebut, PT Senja dibubarkan. Nah, udah pasti kalau ada yang dibubarkan ini adalah merger. Aset yang teridentifikasi dan liabilitas PT Senja diambil alih
dan tanggal tersebut menunjukkan data sebagai berikut. Ini total asetnya, kalau di total nilai wajarnya adalah 1.440.000. Terus total liabilities-nya adalah 240. Ingat ya, yang kita pakai datanya di sini adalah data yang dia itu pada nilai wajarnya. Jadi 1.440 dikurangi sama 240 ketemu sama 1.200.000. Ini adalah net asetnya. Nah, dia membayar uang tunai sebesar 400 juta dan saham sebanyak 50 lembar dengan nilai par 10.000 dan nilai pasar 20.000. Ingat, yang kita selalu pakai adalah dia nilai pasar. Jadi yang dipakai di sini tuh untuk mengalihkan lembar saham ini adalah yang nilai pasar. Tapi untuk pencatatannya nanti tetap kita butuh data par. Nah, ini Pano Rama tadi kan. Nah, dia membayar biaya akuisisi sebesar 9 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta. Nah, pada saat kita melakukan ini, langkah pertama kita cari dulu cari goodwill. Tadi kan kita udah ketemu nih net asetnya segini kan, 1.200.000. Jadi 1.200.000 di sini kita tulis di sini. Terus kita cari berapa sih imbalan yang kita berikan. Tadi cashnya 400 juta, terus sahamnya kita cari 50. Oh, ini berarti 50. Ya, benar, 50.000 lembar. Berarti 50.000 lembar dikali sama harga pasar 20.000 ketemu 1 miliar 400 juta tambah 1 miliar 1.400.000. Tadi aset netonya 1.200.000. Berarti goodwill-nya adalah aset net imbalan dikurangi sama aset neto yang teridentifikasi, ketemulah 1.400.000 dikurangi 1.200.000, ketemu tuh goodwill-nya adalah 200 juta. Setelah kita dapat goodwill, maka langkah selanjutnya kita nyatet nih. Nyatetnya gimana? Ya ini tinggal investment in PT Senja itu sejumlah total imbalan kita serahkan. Terus tadi kita menyerahkan cash 400 juta sama saham totalnya ada 1 miliar, tapi nilai parnya kan 10.000. Jadi 10.000 kita kalikan dulu ke 50.000 ketemu 500 juta. Nanti 1 miliar ini dikurangi sama 500 juta untuk nentuin additional paid in capital. Terus selanjutnya kita nyatet investment expense. Ini adalah biaya akuisisi sebesar 9 juta. Terus additional paid in capital adalah biaya penerbitan saham. Terus cash, itu pada cash. Additional paid in capital ini yaitu tadi share premium, karena seperti yang gue bilang tadi, ini terkait dengan penerbitan saham, maka yang dikurangi itu additional paid in capital atau share premiumnya. Terus untuk mencatat nilai investasi terhadap aset teridentifikasi ya kayak gini. Cash-nya ini didapat dari sini nih. Dari nilai wajar yang tertulis di sini. Jadi semuanya ini kan ini dalam ribuan kan. Nah, ini dalam ribuan dicatat di sini semuanya. Goodwill-nya ini dicatat di sisi debit, karena goodwill itu kan tadi dia selisih antara net aset yang diperoleh sama imbalan kan, jadi otomatis di debit. Kalau goodwill negatif ditulisnya di sini nanti jadi bargain in purchase. Nah ini investment in S-nya ini berarti sama kayak yang ada di sini. Investmentnya ini 1.400.000 ini kita tulis di sini. Oke. Nah contoh di bawahnya itu kurang lebih sama, cuma mungkin ada sisi perbedaan di aset yang diberikan aja. Jadi nanti tinggal dibaca aja. Terus penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Nih, dalam transaksi kombinasi bisnis, seluruh aset dan teridentifikasi yang diperoleh dengan liabilitas diambil alih oleh pihak akuisisi serta langsung diakui secara individu oleh pihak akuisisi pada tanggal akuisisi. Jadi pencatatan yang kita lakukan tadi. Dengan demikian, aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi termasuk goodwill
digabungkan dengan aset dan liabilitas pihak pengakusi disajikan dalam laporan keuangan. Intinya adalah ini tadi aset dari dia itu digabungin sama aset pihak pengakuisisi, terus goodwill-nya juga dicatat. Dicatatnya sebesar apa? Sebesar nilai wajarnya. Oh, ya ini yang diungkapkan itu misalkan, oh ya ini intinya harus pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi baik selama, nah ini jadi di CALK-nya dia diungkap kalau dampak dari kombinasi bisnis itu apa aja selama periode pelaporan, setelah akhir pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan. Ya itulah intinya digabungin. Ini contoh soalnya bisa dilihat sambil dipraktekin juga. Nah, udah guys, mungkin itu aja sekilas tentang AKL pertemuan pertama tentang kombinasi bisnis. Besok kita lanjut lagi di pertemuan kedua. Thank you. Oh iya, misalkan ada koreksi atau apapun itu bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, kelebihan dari Tuhan dan kekurangannya mohon disampaikan dan kritik dengan baik. See you.